Terminal Garut bukan lagi sekadar tempat orang datang dan pergi. Tempat itu kini seperti ladang ketakutan yang tumbuh subur di antara asap knalpot dan teriakan kenek. Setiap pagi, para pedagang kecil menundukkan kepala, bukan karena rasa hormat, tapi karena ketakutan pada suara langkah sepatu bot dan aroma rokok murahan yang menandai kedatangan para preman. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu nama yang membuat semua terdiam, Jarwo Kuat. Jarwo Kuat bukan preman biasa. Tubuhnya tinggi besar, ototnya sekeras baja, dan matanya selalu merah seperti habis menangis darah. Ia menguasai seluruh lini terminal, dari tukang parkir, calo, penjual tisu, hingga pedagang asongan. Setiap Senin dan Kamis, ia menagih jatah keamanan, padahal yang diberikan hanyalah ketakutan dan ancaman. Pedagang yang telat membayar, gerobaknya diseret, dagangannya dilempar, bahkan ada yang dipukuli hingga berdarah. Suatu pagi yang gerah, suara tangisan seorang ibu terdengar di pojok terminal. Gerobak rujaknya baru saja dihancurkan oleh tangan-tangan kasar anak buah Jarwo. Di sebelahnya, bocah kecil yang mungkin anaknya, hanya bisa menatap dengan mata sembab sambil memunguti buah-buahan yang berceceran. Tapi tak ada yang berani menolong. Semua hanya diam, menunduk, ketakutan. Di pos tengah terminal, Jarwo Kuat duduk santai sambil menyeruput kopi dari gelas plastik. Tangannya memegang daftar nama pedagang yang belum bayar. Yang belum setor hari ini, siap-siap. Gue lagi pengen main pukul, katanya sambil tertawa keras. Preman-preman di sekitarnya ikut tertawa, seolah penderitaan orang lain adalah lelucon pagi yang nikmat. Terminal itu tak punya harapan. Polisi sesekali datang, tapi pergi lagi setelah diberi upah damai. Para sopir angkot pun sudah muak, tapi lebih takut kehilangan nyawa. Di tengah kerusakan moral dan ketidakadilan itu, semua orang mulai percaya bahwa tidak akan pernah ada yang bisa menghentikan Jarwo Kuat. Namun, pada sore hari yang berbeda dari biasanya, sebuah suara lonceng kecil berbunyi lembut dari ujung terminal. Seorang pemuda mendorong gerobak bakso keliling. Ia tersenyum ramah, menyapa sopir, kernet, tukang sapu, dan penumpang dengan bahasa Sunda yang halus. Tak ada yang mengenalnya, tapi ada yang berbeda dari caranya berjalan, tenang, mantap, dan penuh kendali. Pemuda itu bernama Rehan. Tidak banyak yang tahu, tapi mata tuanya yang tersembunyi di balik kacamata hitam kecil menyimpan lautan luka. Ia tidak datang untuk mencari uang semata, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Ia ingin menghadirkan kembali harapan di terminal yang telah lama tenggelam dalam kegelapan. Namun ia tahu, sebelum harapan itu tumbuh, ia harus berhadapan dengan badai bernama Jarwo Kuat. Di bawah senja yang mulai menguning, Rehan menatap keramaian terminal sambil menyajikan semangkuk bakso panas. Dari kejauhan, mata Jarwo menangkap gerobak asing itu. Dengan senyum sinis, ia berkata, "Siapa tuh bocah baru? Kayaknya perlu dikasih pelajaran." Suasana terminal mulai bergemuruh dengan bisik-bisik para pedagang. Rehan, pemuda penjual bakso yang baru saja muncul, menjadi pusat perhatian. Tak ada yang mengenalnya, tapi semua bisa merasakan bahwa ia berbeda. Ia tak pernah menunduk seperti pedagang lain. Tatapannya tenang namun tajam, seolah-olah sedang mengukur sesuatu yang tak kasat mata. Namun yang paling mencolok adalah caranya menolak memberi jatah keamanan saat preman kecil datang memalak dengan sombong. "Bakso aja belum laku, udah minta jatah. Mending kamu makan dulu, nanti ngobrolnya enak," ujar Rehan lembut sambil menyodorkan semangkuk bakso kepada preman itu. Preman itu terdiam, tak biasa ia ditanggapi seperti itu. Bingung antara marah atau menerima, ia pun pergi dengan raut bingung, meninggalkan mangkuk yang masih mengepul di atas gerobak. Berita itu sampai ke telinga Jarwo dalam waktu singkat. "Wah, berani juga bocah itu, ya. Kita lihat, sampai kapan dia bisa sombong," ucap Jarwo sambil memukul meja hingga rokok di bibirnya jatuh. Anak buahnya langsung bergerak, membawa pesan tak tertulis, siapapun yang menolak tunduk pada Jarwo Kuat, harus dibuat kapok, atau hilang dari terminal. Sore itu, 3 preman mendatangi Rehan yang sedang melayani ibu-ibu dan beberapa tukang ojek. Mereka mengelilingi gerobaknya. Salah satu dari mereka menjambat kain lap yang tergantung di sisi gerobak, lalu meludah ke dalam kuah bakso. "Kamu pikir kamu siapa? Hah?" bentak yang satu, mendorong gerobak hingga miring dan hampir tumpah. Suasana langsung hening. Semua orang berhenti bergerak. Mereka menunggu reaksi Rehan. Namun Rehan tetap diam. Ia memandangi gerobaknya yang kotor dan tumpah,
lalu menghela napas panjang. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Perlahan ia menoleh ke arah para preman. "Kalian mau makan, atau mau dilatih cara berdiri yang benar?" Ucapnya pelan, namun tajam seperti bilah pisau. Suaranya datar, tapi mengandung ancaman tak terlihat. Salah satu preman tertawa mengejek dan menarik kerah Rehan. Itu kesalahan fatal. Dalam sekejap, Rehan bergerak. Kakinya menyapu lutut preman pertama, membuatnya jatuh mencium tanah. Tangan kirinya menangkis pukulan dari yang kedua dan mendorongnya hingga membentur tiang besi. Yang ketiga baru sempat mengangkat tangan, tapi Rehan sudah berada di belakangnya dan memiting lehernya dengan gerakan yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Semua terjadi dalam hitungan detik. Ketiga preman terkapar, mengerang kesakitan. Penumpang, tukang ojek, pedagang, semua terpana. Tak ada yang bersuara. Yang mereka tahu, pemuda penjual bakso itu baru saja mengalahkan 3 preman dalam waktu kurang dari 1 menit, tanpa satu tetes darah pun tumpah. Rehan hanya mengambil kain lap, membersihkan gerobaknya, lalu menyendok bakso baru untuk pelanggan yang masih menunggu. Dari kejauhan, Jarwo melihat semuanya. Ia menyipitkan mata, mengepalkan tinju. Kali ini, dia tahu yang datang bukan pedagang biasa. "Oke, Rehan," gumamnya pelan. "Kalau lo mau main keras, gue punya caranya sendiri. Kita lihat, seberapa hebat lo sebenarnya." Langit Garut mulai mendung ketika Jarwo kuat melangkah keluar dari posnya. 3 anak buahnya yang terkapar di depan gerobak bakso Rehan telah menodai reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun. Amarah membara dalam dadanya. Ia tidak terbiasa dipermalukan, apalagi oleh seorang pendatang yang bahkan belum seminggu berjualan. Semua mata terminal kini memandang Rehan, bukan lagi dengan kasihan, tapi dengan hormat. Dan itu membuat Jarwo geram. Malam harinya, terminal sepi. Tapi di sebuah warung kopi belakang pos, belasan preman duduk melingkar mengelilingi Jarwo. Wajah-wajah penuh bekas luka dan dendam menatap lurus menunggu perintah. Jarwo berdiri, matanya merah, suaranya berat. "Besok pagi, kita datangi tuh bocah. Tapi kali ini, bukan buat nagih. Kita kasih pelajaran yang bikin dia nggak bisa jualan seumur hidup," katanya seraya menggebrak meja. "Kalau perlu, hajar sampai cacat." Keesokan paginya, suasana terminal terasa tegang. Orang-orang datang lebih awal, seolah menanti sesuatu. Rehan sudah hadir, seperti biasa, mendorong gerobaknya ke tempat biasa. Tapi kali ini ia tidak membawa senyum. Sorot matanya tajam, seperti membaca angin. Ia tahu, semalam telah membangunkan macan yang tidur. Ia tahu akan ada yang datang, dan ia sudah siap. Jarwo dan belasan preman datang bersamaan. Langkah kaki mereka bergema seperti genderang perang. Pedagang-pedagang menyingkir, sopir dan tukang parkir menjauh, dan suasana terminal berubah menjadi ladang sunyi yang menegangkan. Rehan berdiri di depan gerobaknya, tangan tetap menggenggam sendok sayur. Tapi dari caranya berdiri, semua tahu, ia bukan sedang menjaga gerobak. Ia sedang menjaga kehormatan. "Aku kasih satu kesempatan," ucap Jarwo dingin. "Tutup gerobakmu, pergi dari sini, dan jangan pernah balik lagi." Suara Jarwo terdengar lirih, tapi penuh tekanan. Preman-premannya mengepung dari segala arah. Beberapa memegang rantai, kayu, bahkan ada yang membawa besi. Tapi Rehan tidak bergerak sedikit pun. "Aku datang bukan untuk takut. Dan aku tidak akan tunduk pada ketidakadilan," jawab Rehan. Suaranya tenang, nyaris seperti bisikan, tapi menggema di hati semua orang yang mendengarnya. Jarwo mendesis marah, lalu memberi isyarat. Dalam sekejap, satu preman maju dan mengayunkan besi ke arah Rehan. Namun yang terjadi berikutnya membuat semua orang menahan napas. Dengan gerakan ringan dan hampir tidak terlihat, Rehan memutar tubuh, menangkap tangan penyerangnya, dan dalam satu gerakan patahkan siku pemuda itu hingga terdengar bunyi retakan yang mengerikan. Preman itu jatuh sambil menjerit. Yang lain mulai maju, tapi Rehan sudah berubah. Kini ia tidak lagi menahan diri. Satu demi satu tumbang, Rehan bergerak seperti bayangan, cepat, presisi, dan mematikan. Gerobak baksonya tak tersentuh, berdiri diam seperti saksi bisu dari pertarungan yang tak seimbang. Dan ketika Jarwo hendak maju sendiri, Rehan berhenti. Ia menatap langsung ke mata Jarwo dan berkata pelan, "Kalau kau ingin bertarung, aku siap. Tapi jangan bawa mereka, mereka hanya korbanmu." Setelah pertarungan singkat yang memalukan itu, suasana terminal berubah mencekam.
Tubuh-tubuh para preman tergeletak berserakan di sekitar gerobak bakso, sebagian meringis, sebagian tak sadarkan diri. Warga terminal, pedagang, sopir, bahkan tukang parkir, hanya bisa memandangi Rehan dalam diam. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai. Hanya keheningan yang membungkus kekaguman dan ketakutan. Mereka baru menyadari, yang berdiri di hadapan mereka bukan sekadar penjual bakso, tapi seorang pendekar sejati. Jarwo kuat berdiri beberapa meter dari Rehan, rahangnya mengeras, matanya tak berkedip. Ia tidak menyangka bahwa pria kurus dengan gerobak tua itu mampu mengalahkan orang-orang terbaiknya. Tapi yang paling membuatnya geram adalah bahwa Rehan menolak bertarung langsung dengannya. Jarwo merasa diremehkan, dihina di depan anak buah dan seluruh warga terminal. Ia melangkah maju, tapi Rehan menurunkan pandangannya dan berbalik, kembali menyendok bakso seperti tak terjadi apa-apa. "Aku masih menghormatimu sebagai manusia," ucap Rehan pelan tanpa menoleh. "Tapi jika kau terus mencari kekerasan, kau akan mendapatkannya. Dan kau tidak akan suka hasilnya." Kalimat itu menghentikan langkah Jarwo. Seumur hidupnya, belum pernah ada yang bicara padanya seperti itu, dengan tenang, tanpa takut, tapi penuh keyakinan. Untuk sesaat, Jarwo merasa kecil. Tapi ego dan harga diri menutupinya. Ia menggeram, lalu pergi sambil berteriak kepada semua orang bahwa urusan ini belum selesai. Hari-hari berikutnya, Rehan tetap berjualan seperti biasa. Namun pandangan orang-orang kini berbeda. Banyak yang mulai menghampirinya, bukan sekadar membeli bakso, tapi untuk mengobrol, meminta nasihat, bahkan hanya sekadar duduk di dekatnya. Kehadirannya membawa rasa aman. Seorang ibu penjual gorengan bahkan berkata, "Sudah lama terminal ini tidak setenang ini." Tapi Rehan tahu, ketenangan itu hanya sementara. Jarwo menghilang selama beberapa hari. Rumor tersebar bahwa ia pergi ke luar kota mencari bantuan, preman-preman bayaran dari kota besar yang terkenal bengis dan kejam. Tujuannya hanya satu, menghancurkan Rehan. Dalam diam, Rehan mempersiapkan diri. Malam-malamnya diisi dengan latihan gerak dasar silat di belakang warung kosong, ditemani suara jangkrik dan hembusan angin dingin Garut. Namun, di balik kesiapannya, Rehan tetap berharap pertarungan tidak terjadi. Ia bukan pecinta kekerasan. Silat bukan untuk menyakiti, tapi untuk menjaga. Dalam hatinya, ia berharap ada jalan damai. Tapi ia juga tahu, kadang kebaikan harus diperjuangkan, dan perjuangan itu seringkali berdarah. Suatu malam, Rehan duduk di depan gerobaknya yang telah ia tutup. Seorang anak kecil datang menghampiri, membawa sebuah kantong plastik berisi nasi bungkus. Kata ibu, "Ini buat Kang Rehan. Terima kasih udah bikin terminal jadi aman," katanya polos. Rehan tersenyum, matanya basah. Di balik semua kekacauan, ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan membiarkan harapan itu hancur. Dari balik bayang-bayang, seseorang mengintai gerobak Rehan. Wajahnya asing, penuh luka, matanya tajam seperti binatang liar. Ia berbicara lewat ponsel, suaranya pelan namun dingin, "Target ditemukan. Besok malam, kita mulai." Pagi itu, terminal Garut tidak lagi seperti biasanya. Para pedagang berbisik-bisik, wajah mereka gelisah. Kabar tentang kekalahan Jarwo kuat dari penjual bakso telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Namun yang lebih menggemparkan adalah desas-desus baru yang berhembus seperti angin dingin pegunungan. Jarwo tak tinggal diam. Ia dikabarkan membawa bala bantuan dari luar kota, preman-preman bayaran yang terkenal bengis dan tak punya hati. Isu itu menyebar cepat. Orang-orang mulai menatap Rehan dengan rasa iba, seolah ia adalah matahari yang bersinar terakhir kali sebelum ditelan badai. Tapi Rehan tetap tenang. Setiap pagi ia tetap mendorong gerobaknya dengan langkah yang mantap, menyajikan bakso dengan senyum dan kesabaran. Dalam dirinya, ia tahu badai itu nyata. Ia bisa merasakannya di udara, di getaran tanah saat sepatu asing mulai menginjak terminal. Sore hari, dua pria asing terlihat duduk di pojok terminal, mengamati. Wajah mereka penuh luka lama, tatapan mereka dingin, dan suara tawa mereka membuat udara terasa berat. Mereka bukan sekadar preman biasa. Mereka adalah pemburu. Mereka tidak datang untuk uang, mereka datang untuk reputasi. Salah satunya pernah menjatuhkan pelatih silat di Tasikmalaya, yang satunya lagi dikenal pernah membakar warung pedagang yang menolak bayar. Rehan tak gentar, tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa getir. Ia bukan takut akan kekalahan,
tapi takut jika pertarungan itu mengorbankan orang-orang tak bersalah. Ia tak ingin membuat terminal menjadi ladang perang. Tapi pilihan semakin sempit. Ia tahu, hanya ada dua jalan, bertahan atau menyerah. Dan menyerah bukanlah jalan yang diajarkan gurunya. Di malam hari, ia mengunjungi sebuah surau kecil di dekat terminal. Ia duduk diam, menatap langit-langit surau sambil memejamkan mata. Doanya lirih namun dalam. Jika ini jalanku untuk menjaga yang lemah, kuatkan aku. Tapi jika ini hanya ujian, berikan mereka jalan keluar sebelum aku harus angkat tangan. Tangis pelan terdengar dari suaranya. Di balik ketenangannya, Rehan menyimpan luka dan ketakutan yang tak terlihat. Sementara itu, Jarwo kuat tengah duduk di sebuah gudang kosong bersama para preman bayaran yang baru tiba. Ia tertawa puas, melihat wajah-wajah garang yang siap menghancurkan Rehan. Besok malam kita mulai. Hancurkan gerobaknya, hancurkan harga dirinya. Kalau bisa, hancurkan tubuhnya sekalian, ucapnya dingin. Para preman bayaran hanya mengangguk. Bagi mereka, itu hanyalah pekerjaan rutin. Keesokan harinya, suasana terminal semakin tegang. Banyak pedagang tak membuka lapak. Mereka memilih menjauh. Beberapa sopir bahkan menolak narik, takut terjadi keributan besar. Tapi satu gerobak tetap berdiri tegak di tengah kekosongan itu, gerobak bakso Rehan. Ia datang seperti biasa, menyalami siapa saja yang masih tinggal. Di wajahnya tak ada ketakutan, hanya keteguhan. Dan itu membuat beberapa orang mulai merasa malu karena lebih dulu lari. Di balik sebuah tiang listrik, seorang pemuda diam-diam memotret Rehan. Ia mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Ini dia penjual bakso yang bikin preman terminal takluk. Tapi sekarang dia jadi target. Garut harus lihat ini. Jangan diam." Postingan itu viral. Dalam beberapa jam, ratusan komentar membanjiri. Beberapa datang ke terminal hanya untuk melihat langsung sosok Rehan. Namun Rehan tak tahu, bahwa esok malam, dia akan menghadapi pertarungan terbesar dalam hidupnya, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua orang yang mulai mempercayainya. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap terminal Garut. Petir menyambar langit, seakan memberi peringatan akan sesuatu yang besar akan datang. Rehan duduk di sudut musala kecil, bersandar pada dinding kayu yang dingin. Hatinya resah, bukan karena takut menghadapi Jarwo dan preman-preman bayaran, melainkan karena bayang-bayang masa lalu yang tiba-tiba datang kembali. Malam itu, wajah sang guru, Ki Asep Rahmanda, pendekar legendaris dari aliran Raja Wali Putih, muncul jelas dalam ingatannya. Dulu, Rehan hanyalah seorang anak jalanan di pinggiran kota Sumedang. Kehilangan orang tua sejak kecil, ia hidup dari belas kasihan dan kadang mencuri demi makan. Sampai suatu hari, ia dipergoki oleh seorang kakek tua saat mencoba mencuri ayam. Tapi alih-alih dipukul atau diserahkan ke polisi, Rehan justru dibawa ke padepokan terpencil di lereng Gunung Cakrabuana. Di sanalah hidupnya berubah selamanya. Ki Asep mengajarkan Rehan banyak hal, bukan hanya silat, tapi juga kesabaran, tanggung jawab, dan kehormatan. Ilmu itu bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menjaga yang tak bisa menjaga dirinya, kata sang guru saat Rehan pertama kali berhasil mematahkan kayu dengan tangan kosong. Tahun demi tahun dilalui, hingga Rehan menjadi murid terbaik. Bahkan Ki Asep pernah berkata, "Kau bisa melampauiku suatu saat nanti." Namun hidup tak selalu memberi ruang untuk ketenangan. Suatu hari, padepokan mereka diserang oleh kelompok bersenjata yang mengincar harta dan ajian rahasia. Rehan yang sedang di luar, terlambat kembali. Padepokan telah luluh lantak, mayat para murid berserakan. Ki Asep sekarat, tapi sempat berpesan terakhir, "Kau harus tetap hidup, bawa ajaran ini ke dunia luar. Lindungi mereka, dengan tanganmu, dengan jiwamu." Sejak hari itu, Rehan menghilang dari dunia persilatan. Ia menutup jati dirinya, mengembara dari kota ke kota. Ia menyamar sebagai pedagang kecil, menolak menggunakan silatnya kecuali dalam keadaan terpaksa. Bukan karena takut, tapi karena janji kepada almarhum gurunya, bahwa kekuatan harus dipakai hanya untuk menegakkan keadilan, bukan mencari nama atau kekuasaan. Hujan terus mengguyur ketika Rehan berdiri, menatap keluar jendela musala. Di luar sana, terminal mulai gelap. Tapi kali ini, bukan karena malam atau hujan. Ia bisa merasakan gelombang niat jahat yang semakin mendekat. Para preman bayaran dari luar kota pasti sudah bersiap. Dan Rehan tahu, mereka tidak akan datang hanya untuk menakut-nakuti, mereka datang untuk menghancurkan. Namun di balik tatapan Rehan malam itu,
tidak ada lagi keraguan. Ia telah memeluk kembali masa lalunya, bukan sebagai beban, tapi sebagai bekal. Besok malam, ia tidak hanya akan menghadapi mereka sebagai penjual bakso, tapi sebagai Rehan Raja Wali Putih, murid terakhir dari Padepokan Ki Asep, yang kini kembali berdiri untuk menepati janji, melindungi yang lemah, meski harus mempertaruhkan nyawa. Dan di kejauhan, seseorang menyaksikan Rehan dari balik jendela warung. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Ia mengenali jurus-jurus ringan yang sedang dilatih Rehan di bawah hujan, jurus yang hanya pernah ia lihat sekali, belasan tahun lalu, saat sang pendekar legendaris bertarung. Astaga, jadi dia itu, bisiknya sebelum langkah kakinya bergegas membawa kabar besar ke penjuru terminal. Malam itu tiba tanpa suara. Hujan telah reda, tapi langit tetap kelabu. Kabut tipis menyelimuti terminal Garut seperti tabir pertanda bahaya. Lampu-lampu temaram menggantung lesu, dan sebagian besar pedagang memilih tutup lebih awal. Semua tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini, badai akan datang, bukan dari langit, tapi dari hati manusia yang dikuasai amarah dan dendam. Dan di tengah keheningan itu, Rehan berdiri sendiri, di samping gerobak baksonya yang masih hangat. Dari kejauhan, suara derap langkah terdengar berat. Belasan preman asing muncul satu persatu dari gang terminal, wajah mereka dingin dan tak bersuara. Di antara mereka, Jarwo Kuat berjalan paling depan, matanya merah menyala penuh kebencian. Ia menunjuk Rehan dengan jari gemetarnya. Inilah dia orang yang bikin nama besar gue diinjak-injak. Malam ini, gue ambil semuanya. Gerobaknya, nyawanya, dan harga dirinya. Rehan tidak menjawab, ia hanya menatap satu persatu wajah mereka, lalu meletakkan sendok sayur di atas gerobak dengan perlahan. Gerakannya tenang, nyaris seperti ritual. Dalam hatinya, ia sudah pasrah, bukan pada kekalahan, tapi pada takdir yang memang telah ia pilih. Bila ini jalan yang harus ia tempuh demi melindungi orang-orang kecil, maka ia akan menempuhnya, sampai titik darah terakhir. Salah satu preman bayaran maju lebih dulu. Tubuhnya tinggi besar, membawa rantai besi panjang yang diseret di tanah hingga menimbulkan bunyi mengerikan. "Mundur kalau gak mau mati, tukang bakso!" teriaknya. Tapi saat ia mengayunkan rantai ke arah Rehan, tubuh Rehan menghilang dari pandangan sekejap. Dalam satu kedipan mata, Rehan sudah berada di belakangnya, dan satu pukulan telak mendarat di tengkuk pria itu, membuatnya roboh seperti pohon tumbang. Itu adalah tanda dimulainya bentrokan. Para preman bayaran langsung menyerbu dari berbagai arah. Tapi Rehan seperti menari di antara badai. Gerakannya ringan, cepat, dan mematikan. Ia menggunakan jurus-jurus Raja Wali Putih dengan lincah, tendangan rendah, pukulan telak, dan elakan yang nyaris mustahil diikuti mata. Satu demi satu lawannya roboh, berguling, mengerang. Bahkan Jarwo sendiri mulai mundur beberapa langkah, menyadari bahwa yang dihadapinya bukan manusia biasa. Namun salah satu dari mereka berhasil menyelinap dari belakang, mengayunkan linggis ke arah kepala Rehan. Sebuah jeritan terdengar dari kerumunan, "Awas, Kang!" Rehan menoleh terlambat, linggis itu menyambar cepat. Tapi tiba-tiba, seseorang melompat dari kerumunan dan menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Seorang pemuda ojek online, yang selama ini diam, kini tergeletak berdarah, matanya menatap Rehan dengan senyum pahit. "Kang, jangan, mundur," bisiknya. Wajah Rehan berubah, sorot matanya kini tak lagi tenang, tapi menyala. Ia berdiri pelan, lalu mengangkat kedua tangannya. "Cukup," ucapnya dengan suara berat dan dalam. "Kalian ingin kekerasan, aku beri. Tapi setelah malam ini, tak ada lagi yang akan menodai tempat ini." Dan dengan kalimat itu, ia mengeluarkan teknik tingkat tinggi yang sudah bertahun-tahun ia simpan, jurus Raja Wali Menukik Langit, warisan terakhir dari Ki Asep Rahmanda. Sisa preman bayaran mulai mundur, ketakutan. Beberapa bahkan lari tanpa perintah. Jarwo Kuat tetap berdiri, tapi kini keringat membasahi dahinya. Ia tak pernah melihat kekuatan seperti itu. Tapi dendam dan gengsi mendorongnya untuk maju, meski tubuhnya gemetar. Malam itu belum usai, dan di tengah terminal yang basah dan berdarah, dua kekuatan akan bertemu dalam pertarungan terakhir yang akan mengguncang seluruh kota. Malam itu, terminal Garut yang biasanya riuh berubah menjadi panggung sunyi penuh tubuh terkapar dan nafas tersengal. Sisa preman bayaran kini tak lebih dari bayangan ketakutan yang tak sanggup berdiri. Beberapa merangkak, sebagian bersembunyi di balik bangunan kosong.
Mata mereka tak lagi menyorot kesombongan, tapi kepanikan murni, panik menghadapi kekuatan yang tak pernah mereka sangka berasal dari seorang tukang bakso keliling. Jarwo kuat berdiri terpaku, tubuhnya mulai menggigil meski udara malam dingin tak seberapa. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia mencoba mengatur nafas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih penguasa terminal. Tapi kenyataannya terpampang jelas di depan mata, belasan anak buahnya, termasuk para preman bayaran, tak berkutik di hadapan Rehan. Dan kini, hanya tinggal dia sendiri yang belum jatuh. Rehan melangkah perlahan mendekat, gerakannya seperti bayangan yang tak bisa ditebak. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya sorot mata yang dalam, campuran kecewa, iba, dan keteguhan. Sudah cukup, Jarwo, ucapnya pelan namun menghantam batin. Berhentilah sebelum semua ini menelan dirimu sendiri. Aku tidak datang untuk menghancurkan, tapi kau memaksaku. Jarwo meraih pisau kecil yang ia sembunyikan di balik jaket. Tangannya gemetar saat mengarahkannya ke Rehan. Jangan sok suci lo, teriaknya, tapi suaranya pecah seperti anak kecil yang tersesat. Ia mencoba menusuk, tapi Rehan hanya mengelak dengan satu gerakan sederhana, lalu menangkis tangan Jarwo dan membuat pisaunya terlempar. Dengan satu dorongan ringan, tubuh Jarwo terhempas ke tanah. Disitulah ia terdiam, memandang langit malam dengan napas terengah. Beberapa orang mulai keluar dari persembunyian. Tukang ojek, pedagang gorengan, ibu-ibu penjual sayur, mereka mendekat dengan hati masih deg-degan. Tapi kini mereka mulai menyadari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, sang penjual bakso yang selama ini bersikap sederhana adalah pelindung yang selama ini mereka butuhkan. Kang Rehan, maaf kami selama ini diam, kata seorang bapak tua, matanya basah. Tapi sekarang, kami di belakang Kang. Rehan tersenyum samar. Jangan di belakangku, Pak. Berdirilah di samping. Kita jaga tempat ini sama-sama. Kata-katanya sederhana, tapi menggetarkan banyak hati. Terminal Garut yang dulu dikuasai rasa takut, malam itu mulai memupuk keberanian baru. Rehan bukan hanya mengalahkan para preman, tapi juga membangkitkan keberanian dalam diri mereka yang selama ini tertindas. Di sudut gelap, Jarwo masih terduduk. Tapi kali ini, tidak lagi dengan dendam, melainkan dengan mata yang menyimpan rasa malu. Ia menatap Rehan dari kejauhan, menyadari bahwa harga dirinya telah runtuh bukan karena kekalahan, tapi karena keangkuhan yang selama ini ia bangun. Untuk pertama kalinya, ia tak berteriak, tak marah. Ia hanya diam, dan diam itu lebih menyakitkan dari 1000 pukulan. Langit mulai cerah, fajar menjelang. Di terminal yang tadinya dipenuhi luka, kini mulai terdengar tawa kecil dari para pedagang yang kembali membereskan lapaknya. Dan di tengah semua itu, Rehan duduk kembali di belakang gerobaknya, menyeduh kuah bakso seperti biasa. Namun semua orang tahu, terminal Garut tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, setelah kejadian semalam yang mengguncang terminal Garut, Rehan tak langsung pulang. Ia mendorong gerobak baksonya menuju sebuah gang kecil tak jauh dari pasar. Di ujung gang itu berdiri sebuah bangunan sederhana beratap seng, dengan dinding yang sudah memudar. Di sanalah belasan anak yatim tinggal, diasuh oleh seorang wanita tua bernama Bu Nani. Mereka menyambut Rehan dengan sorak riang, seolah tak peduli dunia luar baru saja berguncang karena pertarungan besar. Abang Rehan datang, seru seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun sambil berlari mendekap kaki Rehan. Di belakangnya, anak-anak lain menyambut dengan pelukan, canda, dan tawa. Wajah Rehan yang semalam penuh ketegangan kini merekah cerah. Di tempat inilah ia menaruh sebagian hatinya, tempat di mana hidupnya memiliki makna lebih dari sekadar menghidupi diri sendiri. Bu Nani datang menyambut sambil membawa nampan berisi air hangat. Kamu terluka, nak? Tanyanya lembut saat melihat luka gores di lengan Rehan. Lelaki muda itu hanya tersenyum, hanya sedikit luka kecil, Bu. Yang penting anak-anak di sini tetap bahagia. Tapi Bu Nani tahu, luka itu bukan hanya di kulit. Hatinya pun pasti ikut tercabik, apalagi harus menghadapi kekerasan demi melindungi orang-orang yang ia cintai. Sambil menyajikan mangkuk-mangkuk bakso untuk anak-anak, Rehan duduk dan menatap mereka satu persatu. Ingatannya melayang ke masa kecil, ia sendiri tumbuh tanpa ayah, dan ibunya meninggal saat ia masih belasan tahun. Ia pernah menjadi salah satu anak di tempat ini. Tapi waktu membentuknya jadi lebih kuat, dan kini ia kembali bukan sebagai anak yatim, tapi sebagai pelindung mereka. Salah satu anak perempuan, Rani, bertanya polos, Abang Rehan kemarin berantem ya?
Teman-teman abang bilang abang jago banget silat. Rehan tersenyum, lalu mengangguk pelan. Abang bukan suka berantem, Rani. Tapi kalau ada yang jahat, kita harus berani melindungi yang lemah. Tapi jangan pernah sombong, ya. Yang paling penting itu hati yang sabar. Sore mulai merambat, dan kabar tentang pertarungan Rehan dengan geng Jarwo mulai menyebar ke seluruh sudut kota. Tapi yang lebih menarik perhatian warga bukan hanya keberanian Rehan, melainkan kenyataan bahwa ia diam-diam mengurus belasan anak yatim setiap harinya. Banyak yang tersentuh dan mulai datang memberi bantuan, dari makanan, pakaian, hingga uang sekadarnya. Terminal Garut, yang biasanya jadi tempat takut, mulai terasa seperti rumah bagi banyak orang. Namun di balik semua kebaikan yang muncul, sebuah bayangan ancaman kembali menghampiri. Di luar kota, seorang preman lama yang pernah menjadi mentor Jarwo, mendengar tentang kekalahan memalukan geng Terminal Garut. Namanya Gimbal Rudal, terkenal sadis dan tak kenal ampun. Ia menganggap kekalahan Jarwo adalah aib besar, dan berjanji akan turun tangan sendiri. Kalau Rehan memang hebat, biar dia rasakan sendiri apa artinya murka Gimbal Rudal, ucapnya dingin. Sementara itu, Rehan berdiri di ambang pintu panti asuhan kecil itu. Angin sore mengibaskan ujung sarungnya, dan matahari perlahan tenggelam. Ia tahu, ujian belum usai. Tapi kini ia tidak sendiri. Ada hati-hati kecil yang harus ia jaga. Dan itu cukup menjadi alasan untuk tetap berdiri, walau badai kembali datang. Malam mulai menyelimuti Garut dengan hawa dingin yang menusuk. Di sebuah warung kopi pinggiran kota, sosok besar berambut gimbal duduk di sudut ruangan. Tatapannya tajam menembus asap rokok yang mengepul dari mulutnya. Dialah Gimbal Rudal, preman kawakan yang pernah menguasai separuh wilayah Garut sebelum menghilang entah kemana. Kini, kabar tentang kekalahan anak asuhnya, Jarwo Kuat, telah sampai ke telinganya. Bagi Rudal, ini bukan sekadar kekalahan, ini penghinaan. Jarwo kalah sama penjual bakso. Gumamnya sambil menggebrak meja hingga cangkir-cangkir bergoyang. Tak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Ia berdiri, menyambar jaket kulit lusuhnya, dan berjalan keluar. Hujan rintik mulai turun, seolah tahu ada badai yang lebih besar akan datang. Langkah-langkah Gimbal Rudal malam itu membawa aura gelap, tanda bahwa Garut akan segera diguncang lagi oleh kekuatan lama yang bangkit dari tidur. Di sisi lain kota, Rehan tengah membersihkan gerobaknya sambil menatap langit mendung. Hatinya tak tenang. Ia merasa angin malam membawa pesan ancaman yang tak bisa dijelaskan. Tatapan matanya kosong, namun waspada. Ia tahu, setelah Jarwo, tidak mungkin semua akan selesai begitu saja. Dunia preman memiliki hierarki, dan setiap kekalahan pasti akan dibalas. Ia hanya belum tahu siapa yang akan datang berikutnya. Esok harinya, suasana terminal kembali mencekam. Jarwo belum muncul sejak kekalahannya. Anak buahnya berserakan, kehilangan arah dan takut keluar sarang. Tapi kegelisahan mereka berubah menjadi ketakutan nyata saat seorang pria besar berambut gimbal turun dari mobil butut dengan suara rem berderit. Gimbal Rudal berdiri tegap di tengah terminal, menatap tajam ke arah bangku-bangku kosong dan preman-preman yang membungkuk takut. "Di mana Rehan?" tanyanya dingin. Tak ada yang menjawab. Di rumah Bu Nani, seorang anak kecil berlari masuk membawa kabar, "Abang Rehan. Ada orang jahat gede banget nyariin abang di terminal." Rehan berdiri perlahan, wajahnya tenang tapi rahangnya mengeras. Ia mengangguk pada Bu Nani dan menatap anak-anak satu persatu. "Jangan keluar rumah, ya. Abang cuma mau bicara baik-baik sama tamu lama." Tapi dalam hatinya, ia tahu pertemuan ini tak akan sesederhana itu. Sesampainya di terminal, Rehan berjalan pelan, penuh ketenangan. Mata-mata menghantarnya, kagum dan khawatir bersamaan. Gimbal Rudal menatapnya dari kejauhan. Senyuman tipis menghiasi wajahnya. "Jadi ini bocah yang ngalahin Jarwo," katanya dengan nada mengejek. Rehan tidak tersulut. Ia tahu, satu langkah salah bisa membawa pertumpahan darah. "Kalau kau datang untuk balas dendam, lebih baik kita bicara di tempat yang tak banyak orang." Namun Gimbal Rudal bukan tipe yang suka basa-basi. Ia langsung melemparkan tantangan. "Kau bukan siapa-siapa, tapi mereka anggap kau pahlawan. Kalau kau jatuh, mereka pun akan ikut diam." Dan tanpa aba-aba, ia menerjang seperti banteng lepas kendali. Rehan sigap menghindar, dan pertarungan antara dua generasi kekuatan pun dimulai. Dentuman tangan, tendangan keras, dan sorak ketakutan mengisi terminal yang sebelumnya sepi. Pertarungan itu bukan hanya soal otot,
tapi soal prinsip. Gimbal rudal membawa dendam dan kehormatan dunia preman. Rehan membawa harapan dan perlindungan untuk mereka yang lemah. Hujan mulai turun lebih deras, membasahi dua sosok yang bertarung di tengah terminal. Di balik tirai hujan, nasib Garut kembali dipertaruhkan. Hujan mengguyur deras terminal Garut, membasahi aspal yang kini menjadi arena pertarungan dua sosok yang sangat berbeda. Gimbal rudal dengan kekuatan liar yang brutal, dan Rehan dengan jurus silat yang tenang namun mematikan. Setiap pukulan rudal menghentak seperti palu godam, tapi Rehan mampu menghindar lincah, membuat tubuh besar itu terlihat lamban di hadapan kelincahan seorang pendekar sejati. Sekali waktu, rudal berhasil mendaratkan pukulan di bahu Rehan. Tubuh Rehan terpental beberapa langkah, nyaris jatuh. Para preman yang menyaksikan dari balik tenda pedagang menahan napas. Tapi dengan cepat, Rehan berdiri lagi, mengusap darah dari sudut bibirnya, lalu menunduk hormat seperti pendekar klasik. "Kalau kau pikir aku akan menyerah hanya karena luka, kau salah besar," ucapnya pelan, tapi terdengar jelas di tengah gemuruh hujan. Dengan satu hembusan napas, Rehan mengubah teknik. Kini gerakannya lebih tajam, lebih cepat. Ia mengingat kembali ajaran mendiang gurunya, lawan yang sombong, jangan dilawan dengan amarah, tapi dengan keanggunan keberanian. Dan benar saja, pukulan-pukulan rudal mulai meleset, dan dalam satu momen celah, Rehan menghantam titik lemah di perut rudal. Tubuh besar itu terhuyung, suaranya mendengus marah bercampur sakit. Teriakan terdengar dari kerumunan, "Hajar dia, Rehan!" Untuk semua tukang dagang yang ditindas mereka. Sorakan itu membakar semangat Rehan, tapi juga menyulut bara dendam di dada rudal. Ia meraung dan melompat, menciptakan hentakan keras yang membuat genangan air terpecah. Tapi Rehan sudah lebih dulu membaca gerakan itu. Dengan jurus bayangan petir, ia berputar dan menghantam tepat ke belakang leher rudal. Gimbal rudal terjatuh berlutut, matanya menatap Rehan dengan keheranan. "Siapa sebenarnya kau ini?" tanyanya terbata. Rehan tidak menjawab, ia hanya diam, menatap mata pria yang selama ini menanam ketakutan di Garut. "Aku bukan siapa-siapa, hanya orang biasa yang bosan melihat ketidakadilan jadi tontonan," jawabnya akhirnya, tenang namun penuh ketegasan. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pukulan manapun. Para preman satu persatu mendekat, bukan untuk menyerang, tapi untuk melihat. Rudal, simbol kekuatan yang dulu tak tergoyahkan, kini tumbang di bawah hujan dan di hadapan seorang penjual bakso. Sebagian mulai meletakkan senjata, sebagian lainnya hanya tertunduk malu. Dunia mereka sedang berubah, dan Rehan, tanpa memaksa, telah mengguncang pondasi ketakutan yang selama ini mereka bangun. Namun Rehan tahu, ini belum akhir. Dunia seperti ini tidak bisa dibersihkan dalam satu malam. Tapi malam itu, ia telah menyalakan bara perubahan. Dan dengan langkah perlahan, ia tinggalkan terminal sambil menggandeng gerobaknya yang masih basah oleh hujan, seperti seorang pejuang yang kembali ke kesunyian, menunggu panggilan berikutnya. Di balik reruntuhan gengsi dan kekuasaan gimbal rudal, suara baru mulai tumbuh di Garut. Suara yang tidak berasal dari kekerasan, tapi dari keberanian seorang pemuda biasa yang tak ingin lagi melihat ketidakadilan merajalela. Langit Garut masih diselimuti mendung ketika Rehan tiba di rumah kayunya yang sederhana di pinggiran kota. Gerobak baksonya ia dorong perlahan ke belakang rumah, masih basah oleh hujan dan debu pertempuran. Kemenangannya atas gimbal rudal telah mengguncang terminal, namun di balik ketenangan wajahnya, Rehan dilanda gelisah. Ia tahu, saat satu musuh tumbang, selalu ada bayangan lain yang siap muncul. Dan firasat itu datang malam itu, dalam bentuk sebuah surat lusuh tanpa nama, terselip di bawah pintu. Tangannya bergetar saat membuka kertas itu. Tulisannya tak asing, tegas, rapi, dan mengandung ancaman yang menyelinap halus. "Tak kusangka kau masih hidup, murid terakhir almarhum Ki Sumirat. Sudah waktunya kau menebus kesalahan masa lalu keluargamu." Mata Rehan membelalak, nama gurunya disebut, dan lebih dari itu, masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam kembali mencuat ke permukaan, membawa serta luka yang belum benar-benar sembuh. Rehan terduduk, ingatannya melayang ke masa kecil. Ia adalah anak dari pasangan sederhana, namun penuh cinta. Ayahnya, Sakawirya, dulunya juga seorang pendekar, namun memilih hidup damai. Hingga suatu malam, rumah mereka dibakar oleh orang-orang bertopeng. Rehan kecil berhasil lolos, namun kedua orang tuanya dibantai tanpa ampun. Ia dirawat oleh Ki Sumirat, seorang guru silat terpandang yang menyembunyikannya dari dunia luar.
Dari sanalah perjalanan Rehan sebagai pendekar sejati dimulai. Namun Rehan tak pernah tahu siapa dalang di balik tragedi keluarganya. Hingga surat itu datang. Dan kini, ia sadar bahwa apa yang terjadi di Terminal Garut hanyalah pembuka tabir. Ada sosok yang jauh lebih kelam, lebih berbahaya dari Jarwo kuat, dari rudal, dari siapapun. Seseorang yang mengetahui rahasia berdarah keluarganya. Dan tampaknya orang itu belum puas dengan penderitaan masa lalu. Di malam yang dingin itu, Rehan menatap lilin yang berkedip di meja. Pikirannya kacau, haruskah ia mencari orang itu? Atau membiarkan dendam itu tetap jadi abu? Tapi lalu ia teringat wajah-wajah pedagang kecil di terminal, para tukang parkir, penjual minuman, ibu-ibu penjual nasi yang kini menatapnya dengan harapan. Jika ia mundur, kegelapan akan kembali. Maka, ia tidak bisa lari lagi. Ia membuka peti tua di bawah lantai, tempat ia menyimpan warisan terakhir dari gurunya, sebilah keris pusaka dan kitab. Jurus pamungkas yang tak pernah ia sentuh sejak Ki Sumirat meninggal. Di luar, angin malam berhembus, seakan membawa kabar akan datangnya badai besar. Rehan menggenggam keris itu erat-erat. Aku tidak mencari perang, bisiknya, tapi jika perang yang datang padaku, aku takkan mundur. Beberapa kilometer dari situ, di sebuah villa tua yang tersembunyi di lereng gunung, seorang lelaki berkacamata hitam tersenyum dingin sambil memandangi foto Rehan muda. Akhirnya kau muncul juga, darah terakhir dari silsilah yang kuhabisi. Ayo, Rehan, mari kita selesaikan takdir yang tertunda. Lelaki itu adalah Dharma Hitam, musuh lama ayah Rehan, dan kini, pemburu utama Rehan. Pagi itu, langit Garut tampak muram seolah memahami akan ada darah yang tumpah. Rehan duduk di beranda rumahnya, menatap kosong ke jalanan yang perlahan mulai ramai. Namun pikirannya tidak berada di sana. Ia masih terikat pada surat misterius tadi malam, pada nama yang seakan bangkit dari kubur, Dharma Hitam. Nama itu tidak asing, pernah disebut oleh almarhum Ki Sumirat, tapi selalu dibungkus dengan rahasia dan larangan. Jika kau mendengar nama itu, kata gurunya dulu, jangan melawan tanpa kesiapan jiwa. Hari itu juga, Rehan mendatangi padepokan tua tempat ia dulu berlatih. Meski sebagian besar bangunannya telah runtuh oleh usia, satu ruang bawah tanah masih utuh, tempat rahasia peninggalan Ki Sumirat. Di dalamnya, Rehan menemukan gulungan naskah kuno berisi silsilah pendekar dan catatan hitam tentang pengkhianatan Dharma Hitam. Ia membaca dengan saksama, ternyata, Dharma bukan orang biasa. Ia dulunya murid utama Ki Sumirat, namun dikeluarkan karena mengembangkan ilmu terlarang, ajian karena murka, ilmu silat yang mengambil tenaga hidup lawan untuk memperkuat dirinya sendiri. Rehan mengernyit. Dharma Hitam membantai keluarganya bukan sekadar balas dendam pada gurunya, tapi karena keyakinan gila bahwa keturunan pendekar adalah ancaman bagi ajarannya. Ia ingin menghapus semua pewaris ilmu murni. Rehan kini sadar, dirinya adalah satu-satunya yang tersisa. Dan karena itu, Dharma takkan berhenti sampai darahnya membasahi tanah yang sama seperti ayah dan ibunya dulu. Sore itu, ketika Rehan kembali ke Terminal Garut untuk berdagang seperti biasa, suasana berubah. Para preman yang tadinya tunduk, kini gelisah. Kabar beredar bahwa seorang pria asing datang ke terminal, berpakaian serba hitam, membawa tongkat logam dan menatap siapapun seolah mampu melihat isi jiwanya. Beberapa saksi berkata, pria itu sempat menyentuh dahi seorang preman mabuk, dan dalam hitungan detik, tubuhnya kejang dan pingsan. Rehan tak perlu bertanya lagi. Dharma telah datang. Di antara hiruk-pikuk orang yang keluar masuk angkutan kota, Rehan melihatnya, sosok tinggi dengan rambut abu-abu dan senyum tipis penuh ancaman. Dharma berdiri tepat di seberang jalan, tidak berkata sepatah kata pun, hanya mengangkat tangannya perlahan, lalu mengepal seakan mengisyaratkan, waktumu sudah dekat. Malam itu, ketegangan menjalar ke seluruh tubuh Rehan. Ia tahu, konfrontasi tak bisa dihindari. Tapi ini bukan hanya soal dirinya. Dharma telah menjelma menjadi ancaman untuk seluruh warga terminal, seluruh Garut bahkan. Dan yang paling menakutkan, ia telah mendengar kabar bahwa Dharma mulai mengumpulkan orang-orang buangan, mantan preman dan pendekar sesat, untuk membentuk pasukan bayangan. Rehan tidak bisa melawan sendiri. Maka, dengan tekad membara, Rehan menulis beberapa surat dan menitipkannya kepada pedagang kepercayaannya. Ia tahu, masih ada pendekar tua di pelosok Tasik, di lembah-lembah Ciamis, dan satu nama yang sangat ia harapkan bisa datang, Kang Jaya, sahabat lama ayahnya.
Perang ini bukan lagi soal balas dendam, ini soal menegakkan warisan kebaikan dan melawan kegelapan yang telah lama menunggu waktu untuk bangkit. Kembali, langit Garut menghitam sebelum waktunya. Angin berhembus tajam membawa aroma anyir yang tak biasa. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Dharma hitam berdiri di tengah lingkaran manusia-manusia berwajah keras dan mata kosong. Mereka adalah para preman buangan, mantan napi, dan para murid dari aliran silat gelap yang telah lama ditinggalkan masyarakat. Mereka datang bukan karena hormat, melainkan karena terikat oleh rasa takut dan kekuatan Dharma yang begitu mencekam. Dharma membuka tongkat logamnya, memperlihatkan ujungnya yang berbentuk kepala naga. Dengan suara rendah namun menusuk, ia mulai berbicara tentang dunia baru tanpa kelemahan, tanpa belas kasihan, dan tanpa tempat untuk orang-orang lemah. Ia menjanjikan kekuasaan dan perlindungan bagi mereka yang bersedia membantai, menghancurkan, dan menaklukkan. Dalam hitungan menit, ia telah menyihir hati yang retak menjadi bara dendam. Salah satu dari mereka, preman tua bernama Tatang Seram, mencoba menguji Dharma. Ia menganggap omongan Dharma hanyalah bualan tua gila. Tapi hanya dengan satu sentuhan ke dada, Dharma membuat tubuh Tatang membeku, lalu menggeliat seperti cacing sebelum akhirnya ambruk tak bernyawa. Tak ada suara protes setelah itu. Semua tunduk. Pasukan kegelapan kini telah terbentuk. Mereka menyebut diri mereka, bayangan hitam. Sementara itu, Rehan merasa waktu semakin sempit. Surat-surat yang ia kirim belum mendapatkan balasan. Ia terus melatih diri tiap malam, mengasah teknik yang diwariskan gurunya, termasuk langkah petir dan Raja Sukma, ilmu yang mampu memperkuat tubuh dengan energi spiritual. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan hanya soal teknik. Ia harus mengalahkan ketakutan masa lalu dan luka yang selama ini ia sembunyikan. Kabar tentang Dharma menyebar dengan cepat. Para pedagang mulai takut membuka lapak. Terminal Garut mulai ditinggalkan. Banyak yang memilih pulang ke kampung karena mendengar bahwa kelompok baru telah menguasai malam. Para preman kecil yang dulunya memalak, kini justru menjadi pelayan bagi bayangan hitam. Mereka mengenakan kain hitam di lengan kiri sebagai tanda sumpah setia. Suatu malam, Rehan mendapati sebuah pesan di pintu rumahnya. Ditulis dengan darah, hanya 3 kata, waktu tinggal sedikit. Ia menggenggam pesan itu sambil menatap langit malam. Ini bukan ancaman biasa, ini tantangan langsung dari Dharma. Tapi Rehan tidak gentar, ia tahu, setiap kegelapan pasti ada ujungnya. Dan ia bersumpah, akan menjadi cahaya yang menuntun Garut kembali ke jalan yang benar. Dalam diam, Rehan mulai merancang strategi. Ia tidak akan melawan di tengah keramaian. Ia tahu Dharma kuat, tapi pasukannya tidak terlatih. Ia butuh tempat di mana ia bisa mengatur serangan, satu persatu. Maka ia memilih satu lokasi, pasar malam tua di kaki Gunung Cikuray, tempat yang dulu sering ia datangi bersama ibunya. Di sanalah ia akan memulai perlawanan. Namun malam itu juga, bayangan besar menyelinap di antara pohon-pohon di belakang rumah Rehan. Dharma mengutus salah satu tangan kanannya, Ki Malaka, mantan algojo kerajaan yang telah berubah menjadi siluman malam. Ia punya satu tugas, menculik seseorang yang sangat berarti bagi Rehan, dan memancingnya keluar lebih cepat dari rencana. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah di atas atap-atap rumah warga. Rehan baru saja selesai menyiapkan dagangan baksonya ketika suara jeritan memecah keheningan. Ia berlari keluar, dadanya berdegup kencang. Dari kejauhan, warga berkerumun di depan rumah Bularas, ibu angkat Rehan yang telah merawatnya sejak kecil. Tubuh wanita tua itu tergolek di tanah, napasnya berat, bajunya koyak, dan di lengannya terukir simbol naga hitam. Rehan membeku. Ini bukan peringatan biasa, ini perang pribadi. Rehan mendekap tubuh Bularas dengan mata berkaca-kaca. Mereka, bilang kau harus datang ke pasar malam tua malam ini, sendirian, bisik Bularas dengan suara nyaris tak terdengar. Rehan menggertakkan giginya, menahan amarah yang nyaris meledak. Ia tak menyangka Dharma akan sejauh ini. Menyentuh orang yang ia cintai adalah garis batas yang tidak boleh dilewati, dan kini garis itu telah dilanggar dengan brutal. Berita penyerangan itu menyebar cepat. Para pedagang dan murid-murid silat yang pernah dibantu Rehan mulai berdatangan, menawarkan bantuan. Tapi Rehan menolak. Ia tahu Dharma tak sekadar ingin bertarung, ia ingin membuat Rehan kehilangan kendali, ingin mengobarkan kemarahan hingga tekniknya menjadi tak terarah. Rehan harus tetap tenang, sekalipun hatinya terbakar. Sore menjelang, Rehan berdiri di bawah air pancuran kecil di belakang rumah,
menyucikan diri seperti ritual para pendekar lama. Ia mengenakan baju silat hitam polos dan mengikat sabuk putih pemberian gurunya. Di dadanya, tergantung kalung dari gigi harimau yang konon hanya diberikan kepada murid terbaik aliran sinar purnama. Di balik matanya yang tenang, tersimpan badai dendam yang tak terucapkan. Malam turun perlahan. Rehan berjalan seorang diri ke pasar malam tua di kaki Gunung Cikuray. Tempat itu kini sunyi dan gelap, seolah menanti pertumpahan darah. Lampu-lampu tua bergoyang diterpa angin, menimbulkan bayangan menyeramkan di antara bangunan lapuk. Di tengah lapangan luas, Dharma hitam telah menunggu, dikelilingi oleh puluhan bayangan hitam bersenjata parang dan pentungan. Di sisinya berdiri Kimalaka, dengan sorot mata seperti binatang buas yang lapar. "Kau datang juga, Rehan." "Sendirian seperti yang kuharapkan," ujar Dharma dengan senyum sinis. Rehan menatap tajam, langkahnya mantap. "Aku datang bukan untuk tunduk. Aku datang untuk mengakhiri ini." Suaranya datar, tapi penuh keyakinan. Dharma tertawa kecil, lalu memberi aba-aba. 3 orang preman maju menyerbu Rehan serentak. Dalam sekejap, Rehan melayang dan mendaratkan pukulan beruntun, 1 di dada, 2 di leher, membuat ketiganya ambruk tanpa sempat melawan. Namun itu hanyalah pembuka. Dharma melambaikan tangannya, dan puluhan bayangan hitam serentak mengelilingi Rehan. Denting logam, teriakan, dan debu yang bertebaran mengisi malam. Tapi Rehan bukan pemuda biasa. Ia menari di antara serangan, setiap gerakannya seperti angin, tak tertangkap, tapi menghantam telak. Satu persatu lawan tumbang, namun jumlah mereka seolah tak ada habisnya. Di kejauhan, Kimalaka tersenyum sambil menghunus pedang panjang melengkung miliknya. "Saatnya aku turun tangan," desisnya. Dan saat langkahnya mulai menjejak ke arena, Dharma hanya mengangguk pelan. Malam itu, pertarungan tak hanya soal kekuatan fisik, tapi pertarungan hati dan masa lalu yang belum tuntas. Kilatan petir membelah langit malam, seolah alam pun turut menyaksikan duel terakhir antara 2 kekuatan besar, Rehan sang pendekar bakso, dan Kimalaka, guru pengkhianat sekaligus tangan kanan Dharma hitam. Di tengah pasar malam tua yang kini jadi medan pertempuran, tubuh Rehan sudah berlumur luka, napasnya memburu. Tapi matanya tetap menyala dengan nyala api tekad yang tak bisa dipadamkan oleh rasa sakit. Kimalaka melangkah dengan tenang, seolah medan di sekitarnya bukan ladang kekacauan. Pedangnya berkilat saat disentuh cahaya petir. "Kau terlalu lembek, Rehan. Kau tak akan pernah jadi pendekar sejati selama hatimu masih terikat pada belas kasih," ucapnya dingin. Tapi Rehan hanya menjawab dengan posisi kuda-kuda yang mantap. "Kalau menjadi pendekar berarti harus melupakan rasa kemanusiaan, maka lebih baik aku tetap jadi tukang bakso." Serangan pertama datang secepat kilat. Kimalaka menyerang dengan jurus pamungkasnya, bayangan pedang hampa. Gerakannya begitu cepat, bahkan angin pun seolah terbelah. Namun Rehan, dengan naluri yang telah diasah oleh puluhan pertarungan, mampu menghindar dan membalas dengan teknik silat peninggalan gurunya, tapak angin sinar purnama. Tangan Rehan menghantam dada Kimalaka, namun lelaki tua itu hanya mundur 1 langkah, darah menetes dari sudut bibirnya. Pertarungan berlangsung sengit, setiap pukulan mengguncang tanah, setiap tendangan mengirim serpihan kayu dan batu beterbangan. Warga yang mengintip dari kejauhan menahan napas, menyaksikan 2 kekuatan besar bertarung seperti 2 raksasa di medan laga. Rehan terjatuh, berdiri lagi. Kimalaka terjungkal, lalu mengayunkan pedangnya lagi dengan lebih kejam. Darah tumpah, luka menambah, namun semangat tidak padam. Akhirnya, pada momen yang genting, ketika Kimalaka mencoba menusukkan pedang ke dada Rehan, pemuda itu justru memelintir tangan gurunya, membantingnya ke tanah, dan menghentikan ujung pedang hanya sejengkal dari leher musuhnya. Rehan berdiri terengah-engah. "Cukup, sudah cukup darah yang tumpah. Jika kau masih punya sedikit hati, akhiri dendam ini sekarang," katanya, penuh luka tapi juga penuh harapan. Kimalaka terdiam, tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena digugah oleh tekad seorang murid yang dulunya ia ajari sendiri. Ia terbatuk darah, lalu perlahan tertawa getir. "Kau benar, Rehan. Aku kalah, bukan karena lemah, tapi karena hatiku telah mati sejak lama." Ia menunduk, melepaskan pedangnya. Dharma hitam yang menyaksikan dari kejauhan, murka tak terkira, bersiap turun tangan sendiri. Namun saat Dharma melangkah maju, suara dentuman keras menggema dari arah bukit. Lampu-lampu kendaraan dinas polisi dan pasukan keamanan provinsi mengepung pasar malam. Di antara rombongan itu,
berdiri Gubernur Deddy Mulyadi, dengan sorot mata yang tajam dan langkah penuh wibawa. "Pertunjukan kalian sudah cukup, sekarang waktunya hukum berbicara," ucapnya lantang. Dharma mencoba lari, tapi sudah terlambat. Pasukannya menyerah, satu persatu. Rehan terduduk di tanah, menatap langit malam yang mulai cerah. Hujan rintik turun, membasahi